Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Kristen Channel, dan ini adalah segmen Analisa Pagi, segmen dimana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 27 Mei 2025. Kondisi market masih anomali ya. Kemarin emas turun hampir 0,5%, kemudian indeks dolar so far bertahan di poin 99, dengan S&P 500 yang di perdagangan kemarin juga mengalami penurunan 0,67%. Namun Bitcoin keren banget secara movement, kemarin dia sedikit mengalami kenaikan ya sampai 109.000 US dollar. Dan kalau kita lihat juga dari pergerakan Bitcoin dominance cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan yang terjadi pada Bitcoin di perdagangan kemarin ini bisa dibilang disupport oleh beberapa smart money yang membuat pergerakan harganya rally. Ya, namun kalau kita lihat secara performance, sebenarnya kenaikan yang terjadi kemarin ini lebih mirip seperti sebuah retracement sesaat. Seperti itu. Dan jika kita lihat dari pergerakan banyak altcoin, rata-rata sudah mengindikasikan fase ya koreksi lebih lanjut dengan structure create ya new yang namanya higher low, seperti itu. Kalau kita lihat juga dari project seperti Solana, XRP, kemudian juga Ethereum, ini rata-rata menunjukkan bisa dibilang performance yang belum terlalu growth. Dilihat juga dari total tree ya, yang mana saat ini kondisinya memang masih dalam tahap korektif dengan pergerakan smart money yang terus mengalami penurunan pada altcoin gitu. Jadi kalau kita lihat secara performance untuk Bitcoin kemarin memang cukup excited di hari Senin awal-awal menjelang penutupan weekly time frame kemarin ya. Volume perdagangan cenderung naik, pergerakan market juga lumayan volatil. Namun setelah itu di sesi Amerika semua kayak mulai meredup gitu, teman-teman. Menurut saya sih ini ada beberapa pertimbangan yang bisa teman-teman ambil. Yang pertama, kita akan dapat beberapa data penting ya untuk perdagangan di hari Selasa ini. Ada FOMC member Kaskari akan speech. Kemudian hari ini juga akan ada data terkait dengan consumer confidence dari Uni Eropa. Lalu ada durables good order dari Amerika Serikat, yang mana ini data-data pentingnya akan mulai rilis jam setengah 8 malam nanti. Lalu juga ada data terkait dengan ya ini data consumer confidence ya jam 9 malam. Itu teman-teman data yang penting untuk kita perhatikan. Sementara besok itu juga masih akan ada data money supply ya, untuk kita mengukur gimana sih ketersediaan uang saat ini di pasaran gitu. Ini juga menjelang FOMC meeting dan juga terkait dengan pidatonya Powell ya. Pidato Powell itu akan menjadi event penting di kisaran tanggal 29 Mei, yaitu hari Kamis dini hari akan ada FOMC meeting yang tentu saja akan sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Terus juga di hari Jumatnya akan ada data tentang PCE inflation gitu. Jadi minggu ini nampaknya market akan wait and see terlebih dahulu ya, mengambil momentum untuk menunggu kira-kira apa yang akan dibahas di FOMC meeting di hari Kamis dini hari, dan juga seperti apa data PCE inflation akan sangat-sangat mempengaruhi pergerakan market ke depannya. Teman-teman, aku mau informasikan juga ya. Jadi buat teman-teman yang melakukan deposit toko kripto menggunakan Permata Virtual Account, jadi akan berhadiah ya, akan mendapatkan bonus sampai dengan Rp10.000 dengan transaksi minimal Rp100.000 saja. Jadi periode kampanyenya berakhir tanggal 31 Mei 2025. Jadi ayo manfaatkan momentum untuk teman-teman bisa deposit ya, dan juga bebas fee, justru malah dapat bonus seperti itu. Jadi buat teman-teman yang tertarik bisa cek link yang ada di kolom deskripsi video ini untuk informasi kampanyenya. Nah teman-teman, kemarin ada berita pemicu ya kenapa pergerakan Bitcoin lumayan volatil, terutama di menjelang penutupan weekly time frame kemarin. Itu ada berita datang dari Donald Trump yang katanya sudah melakukan
telepon teman-teman dengan Ursula von der Leyen. Ini adalah presiden dari Komisi Uni Eropa ya, di mana dia secara resmi meminta Presiden Trump supaya bisa menunda untuk deadline penentuan tarif ya untuk Amerika Serikat ke Uni Eropa atau Uni Eropa ke Amerika Serikat untuk tarif importnya gitu. Jadi ditunda dan mereka sudah setuju bahwa pembahasan terkait ini akan ditunda sampai dengan 9 Juli 2025. Dan ini memang menjadi berita motor penggerak kenapa market kemarin mengalami rally yang lumayan signifikan ya dalam jangka waktu yang cenderung pendek. Kalau kita lihat dari beberapa faktor data lain seperti data dari inflow produk Bitcoin Spot ETF so far masih dalam kondisi inflow yang baik ya, ada 211 juta US dollar yang masuk ke pasar. Ini juga didukung oleh Ethereum yang juga mengalami inflow, teman-teman, akumulasi dari BlackRock sama Grayscale di perdagangan kemarin. Jadi sebenarnya secara kondisi pasar overall market memang masih greedy ya. Sama seperti kemarin, market masih cukup antusias untuk melakukan akumulasi seperti itu, dan ini akan membuat marketnya cenderung lebih volatil. Nah, kalau kita lihat juga dari data, sebenarnya di closing weekly kemarin itu merupakan closing yang menunjukkan bahwa selama 5 minggu berturut-turut Bitcoin Spot ETF dan juga Ethereum ya, itu sama-sama mendapatkan inflow. Dan ini tergolong merupakan sebuah indikasi di mana banyak yang siap untuk membeli produk dari Bitcoin Spot ETF tersebut gitu, menandai bahwa kondisi dari market sekarang ini memang masih cenderung positif gitu. Sebenarnya juga ada beberapa faktor yang sebenarnya kita bisa antisipasi teman-teman. Sebab yang namanya kenaikan biasanya pasti akan ada fase-fase koreksi ya. Jadi nggak akan selalu tren yang naik itu terus-terusan naik. Pasti akan ada momentum di mana nanti buyernya itu bakalan lelah untuk membeli. Artinya aset kelas tersebut dinilai sudah lumayan mahal untuk dibeli di harga waktu itu. Akan ada fase-fasenya seperti itu. Apalagi kalau kita melihat dari Fed Rate Monitor Tools, ya tools yang kita gunakan untuk mengukur kemungkinan kapan The Fed akan memangkas suku bunga. Ini aku perhatikan terus ya, di bulan September tanggal 18 ada probability yang lebih besar untuk The Fed mulai memangkas suku bunga. Tapi kalau kalian perhatikan ya, persentasenya itu berbanding 45,3% dengan 43,1%. Jadi kemungkinan The Fed untuk memangkas suku bunga 25 basis point adalah 45,3%. Sementara kemungkinan The Fed menahan suku bunga kembali di bulan September justru terus mengalami kenaikan. Wah, kira-kira tahun ini The Fed cut rate nggak ya kalau kita melihat dari momentum seperti ini? Menurut saya sih kalau The Fed memangkas suku bunga itu akan menjadi berita yang bagus untuk pasar. Tapi seandainya kalau The Fed tidak sama sekali memangkas suku bunga di tahun ini, itu bisa menjadi sebuah narasi dan sentimen yang negatif untuk market. Gitu. Jadi kita harus siap dengan beberapa probability yang kita akan hadapi ke depannya. Teman-teman, Dubai dikabarkan ya mengajak kerjasama ya dengan Ripple meluncurkan platform tokenisasi real estate. Ya, ini tentu saja merupakan sebuah berita yang bagus dengan XRP Ledger dengan total inisiatif dana yaitu sekitar 16 miliar US dollar. Saat ini memang tokenisasi ini sedang dikebut teman-teman, karena tokenisasi dianggap sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan value dari sebuah aset, di mana pendataan itu semuanya dicatat dalam bentuk blockchain ya, sehingga menghindari yang namanya data-data ganda ataupun juga ya mungkin kalau di properti sertifikat palsu gitu teman-teman. Nah, dengan adanya tokenisasi ini ekspektasinya adalah tentu saja aset-aset dunia nyata bisa dilindungi di blockchain, dan untuk blockchainnya sendiri supaya terus bisa digunakan teman-teman, sehingga kalau terus bisa digunakan proyek-proyek
dari kripto-kripto tersebut juga masih bakalan bisa sustain dalam jangka waktu yang panjang. Terus juga ada strategi kemarin mengumumkan pembelian sekitar 4020 Bitcoin atau sekitar 427 juta US dollar ya. Dan ini menandai bahwa MicroStrategy dengan konsisten terus melakukan pembelian terhadap Bitcoin dan saat ini sudah memiliki 580.250 Bitcoin. Jumlah yang sangat besar. Oke, kembali lagi membahas tentang tokenisasi. Ya, tapi kali ini tokenisasi treasury atau obligasi. Kalau kita lihat yang paling mendukung, yang paling mendominasi ya itu datang dari securities. Tentu saja dengan produknya yaitu Beedle ya yang diinisiasi oleh BlackRock, Securities dan beberapa lembaga keuangan lainnya. Saat ini memimpin tokenisasi di bidang di bidang obligasi. Itu yang kedua ada dari Ondo Finance, terus ada Franklin Templeton, Superstate, Circle, Centrifuge, Wisdom Tree, Open Eden, dan juga beberapa perusahaan-perusahaan lainnya. Dan ya kalau kita lihat sekarang ini zamannya tokenisasi ya, jadi aku sendiri nggak terlalu memperhatiin sih proyek-proyek tokenisasi real world asset apakah masih dimainkan atau mungkin momentum narasinya memang sudah meredup sampai sejauh ini. Tapi yang pasti ini akan menjadi proyek-proyek yang bisa dibilang terus dipakai ya untuk melakukan tokenisasi aset dunia nyata guna untuk mematenkan sebuah aset dicatat dalam bentuk blockchain. Itu teman-teman. Kemudian ada juga terkait dengan beberapa koin yang akan ada unlock untuk minggu ini. Jadi bisa di take note ya, beberapa koin dengan unlock lumayan besar aku akan spill di sini. Pertama ada IOTA unlock 0,4%. Ini waspada ya, besok akan ada unlock. Terus Eigenlayer hari ini akan ada unlock teman-teman sekitar 0,42%. Treble ini unlock lumayan besar 10%, waspada yang punya token tersebut. Terus ada Optimism unlock juga lumayan besar dalam 4 hari ke depan 1,83%. Terus juga Sui Protocol juga akan ada unlock dengan total value sampai 152 juta US dollar atau sekitar 1,32% unlock ya 5 hari ke depan, harus diwaspadai. Di YDX juga akan ada unlock 1% 5 hari ke depan. Ethena unlock 6 hari ke depan 0,7%. Terus juga ada Move unlocknya 1,96% 13 hari ke depan. Yaitu sih beberapa koin yang akan ada unlock di semingguan ini ya teman-teman. Jadi wajib diwaspadai jika teman-teman ada pegang token-token tersebut. Oke, kita bahas lagi tentang Trump ya. Kali ini dari perusahaannya yaitu Trump Media. Dikabarkan sudah menaikkan alokasi dana yang kedepannya akan digunakan untuk spending on cryptocurrencies. Jadi ini berita yang bagus karena Presiden Trump melalui sosial media yaitu Trump Media ya, dia mengumumkan bahwa mereka ini akan menyiapkan dana 3 miliar US dollar. Tujuannya adalah untuk mengakuisisi atau mengakumulasi kripto seperti Bitcoin dan juga mungkin beberapa aset kelas lain ya seperti Ethereum mungkin dan beberapa koin lainnya. Dan ini tentu saja merupakan sebuah berita yang baik teman-teman untuk pasar. Cuman masalahnya adalah kapan mereka akan melakukan pembelian tersebut masih tanda tanya untuk kita semua. Lalu akan ada juga acara konferensi Bitcoin 2025 yang akan diadakan di Las Vegas tanggal 29 Mei 2025, di mana pembicara-pembicaranya ini yang terkonfirmasi adalah J.D. Vance ya, wakil presiden dari Trump, kemudian Ross Ulbricht ini adalah yang kemarin ketangkep dan bebas dari penjara teman-teman. Ya itu, terus ada Eric Trump, Donald Trump Jr., lalu ada Michael Saylor, ada Cynthia Lummis, dan juga mungkin beberapa tokoh-tokoh besar ya seperti foundernya Gemini, kemudian juga Vivek Ramaswamy ya kan. Terus juga ini bisa menjadi salah satu kesempatan untuk para
tokoh-tokoh besar ini untuk menginfluence orang lebih banyak lagi untuk melakukan pembelian terhadap Bitcoin. Terserah sih nanti narasinya yang dibuat akan seperti apa, tapi yang pasti ini bisa menjadi salah satu sinyal yang bagus juga untuk market. Tapi kita tunggulah gimana nanti di Bitcoin conference-nya. Lalu teman-teman ada project Alpha juga ya dari Binance Alpha, yaitu PFVS. Ini bakalan listing di hari ini tanggal 27 Mei 2025. Ini berpotensi menjadi token yang bakalan rally teman-teman, karena setauku juga di listing di beberapa exchange lain seperti Get.io. Jadi bisa banget buat teman-teman pantau ya PFVS, siapa tahu di awal listing dia bisa ngepam lumayan signifikan. Oke, pembahasan kita lihat juga dari beberapa project crypto lainnya seperti dari Sui. Kemarin Sui nge-tweet ya, mengandalkan keamanan Sui. Akar penyebab insiden Cetus adalah bugs dari pustaka matematika Cetus, salah satu DEX yang terintegrasi dengan Sui protokol. Dan ini bukan akibat dari kerentanan Sui atau Move protokol. Namun dampak terhadap penggunanya sama saja. Kita perlu mengambil prospek holistik dan meningkatkan upaya dalam mendukung keamanan ekosistem. Nah, Sui protokol itu kemarin bisa dibilang juga terimbas ya daripada serangan Cetus ya, yang menyebabkan juga pergerakan harga dari Sui nggak terlalu gimana-gimana, padahal di beberapa altcoin kelihatan ada sebuah peningkatan. Nah, kalau kita lihat juga Sui ini juga dilengkapi dengan kemampuan mereka untuk frozen aset yang kemarin sempat dihack. Jadi total kerugiannya itu kan sampai 220 juta US dollar. Tapi Sui berhasil frozen sekitar 160 juta US dollar ya, dalam bentuk token Sui gitu, yang kemarin sempat dicuri ya oleh hacker. Dan tentu saja ini menunjukkan bahwa keamanan dari jaringan Sui ini sangat-sangat tersentralisasi. Mereka ini sangat bisa melakukan intervensi seperti itu terhadap transaksi yang ada di jaringan dari Sui protokol gitu. Sentralisasi mungkin nggak selalu negatif ya, tapi kalau dalam kondisi yang seperti ini bisa dibilang mereka bergerak cepat untuk mengantisipasi kerugian yang lebih besar gitu. Dengan adanya frozen dana tersebut ya, tentu saja ini bisa membuat hackernya nggak sepenuhnya bisa mencuri seluruh dana yang mereka sempat ambil seperti itu. Kemudian juga ada berita dari Binance Lab, dulunya Binance Lab, sekarang namanya YZI Labs. Ini dikabarkan baru saja invest di Avalanche Lab untuk pengembangan project ya, untuk mendukung jaringan dari Bitcoin. Gitu. Jadi Avalanche Lab ini adalah salah satu capital market yang berfokus pada Bitcoin, pengembangan skalabilitas, transparansi transfer ya kan, dan juga akses yang lebih besar untuk jaringan dari Bitcoin. Ini juga bisa menjadi salah satu sentimen bagus untuk Avalon Lab. Terus Alpaca, teman-teman, dia baru aja mengumumkan akan menghentikan seluruh aktivitas Alpaca Finance. Ya, ini sudah disampaikan kemarin tanggal 26 Mei 2025. Jadi Alpaca mau mundur ya dari pengembangan project DeFi mereka, dan ya ini tentu saja merupakan sebuah berita negatif. Bahkan ada yang komen, kukira prank ternyata beneran. Ada banyak yang maki-maki juga ya di kolom komentar dari postingan Alpaca tersebut. Ya itu teman-teman, padahal ini koin cukup fenomenal. Kemarin Binance melakukan delisting ya, dengan ya mungkin Binance sudah dapat sesuatu gitu ya dari Alpaca. Dan kalau kita lihat sih di sini Alpaca udah turun 35% setelah berita tersebut. Padahal kemarin kan setelah berita delisting dari Binance itu harganya sempat melonjak tinggi tuh. Ada mekanisme burning juga yang dilakukan secara bertahap. Tapi ternyata sekarang developernya memutuskan untuk mundur dari proyeknya dan menutup ya sepenuhnya proyek dari Alpaca ini. Dan
ya udah waktunya buat exit sih kalau udah seperti ini, teman-teman. Harganya juga kemarin udah nyungsep ya. Itu dari Alpaka. Next kita akan lihat juga dari berita yang lain adalah Blockchain Group dikabarkan mengumumkan penerbitan obligasi konferensi sampai dengan 63,3 juta US dollar ya. Tujuannya untuk meningkatkan perbendaharaannya terhadap Bitcoin. Tujuannya untuk melakukan pembelian terhadap Bitcoin. Ini merupakan sebuah langkah yang juga mirip dilakukan oleh Michael Saylor lewat strateginya di mana mereka menerbitkan obligasi, kemudian dana yang sudah didapat ditujukan untuk membeli Bitcoin. Oke, lalu gimana market anomali, teman-teman? Pergerakan Bitcoin di perdagangan kemarin sempat naik, terus tiba-tiba malam hari di market Amerika ada koreksi. Dan sekarang pergerakan dari Bitcoin diperdagangkan di kisaran level 109.239. Kalau dari saya pribadi ya melihat movement dari Bitcoin ini bisa dibilang masih ada, artinya dari segi smart money masih sangat aktif memperdagangkan Bitcoin ya, dengan beberapa pertimbangan juga yang teman-teman boleh perhatikan. Yang pertama, dari sudut pandang closing weekly time frame kemarin, itu overall baik, teman-teman. Pergerakan Bitcoin create yang namanya ya spinning top, bisa dibilang seperti itu. Belum ada indikasi pembalikan arah juga. Namun, dari indikator sudah menunjukkan indikasi bearish divergence. Jadi di sini sudah mulai harus mengurangi posisi sebenarnya, meskipun mungkin tidak sepenuhnya melakukan profit taking, tapi kalau teman-teman sudah merasa cukup ya dengan harga yang teman-teman dapatin di bawah, di harga-harga sekarang ini sebenarnya udah bisa untuk profit taking mengantisipasi seandainya nanti pergerakan marketnya membuat tahap koreksi. Dilihat dari movement smart money sebenarnya masih cukup oke di time frame weekly ataupun time frame daily-nya. Gitu. Tapi ya itu sekali lagi indikator dari RSI sudah menunjukkan overbought, yang berarti adalah potensial untuk koreksi jangka pendek. Makanya kalau kita perhatikan, meskipun pergerakan Bitcoin kemarin mengalami kenaikan, tapi kenaikannya itu bisa dibilang masih terbatas. Gitu. Berarti dari seller pun juga ini udah siap-siap banyak yang jualan, dan dari buyer pun juga sebenarnya mengantisipasi, teman-teman. Jadi istilahnya gini, meskipun Bitcoin kemarin positif secara movement ya, tapi para pelaku pasar ini juga kayak masih berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama untuk melakukan pembelian. Apalagi kalau jangka pendek kita melihat ada beberapa sentimen ya, kayak FOMC meeting dan juga data PCE inflation dari The Fed yang bakalan sangat-sangat penting untuk kita perhatikan ya. The Fed and Bureau departemen yang meluncurkan data PCE. Nah itu teman-teman. Jadi ya bisa dibilang itu untuk market masih sangat anomali. Kalau kita melihat secara jangka pendek aja, sebenarnya movement dari Bitcoin ini bisa dibilang potentially ya create yang namanya higher low baru, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari strukturnya berarti mungkin akan bergerak konsolidasi seperti ini. Ya memang ada kenaikan, tapi ya harus diwaspadai karena saat ini momentumnya ini kecenderungannya ya, marketnya ini masih kayak belum bisa lepas untuk ya udah kita beli gitu. Jadi mereka kayak menahan diri juga, istilahnya seperti itu, mewaspadai apa yang bisa terjadi atau movement apa yang tiba-tiba terjadi pada pasar. Ini aja tiba-tiba karena Trump tiba-tiba mengumumkan penundaan tarif untuk Uni Eropa, market tiba-tiba rally. Kita nggak tahu Trump ini kedepannya bakalan ngomong apa, bakalan melakukan apa, teman-teman. Jadi ya istilah kata market sangat-sangat dipermainkan ya melalui kebijakan-kebijakan tersebut. Itu aja sih, nanti biar nggak salah lagi prediksi market. Support adalah di level 107.000 ya untuk support terdekat, dengan area support kuatnya baru ada di kisaran 90 ribuan, teman-teman. Dan so far sih movement dari Bitcoin
ini masih dalam konsolidasi. Kita lihat aja kemana pergerakan dari market ke depannya. Selama Bitcoin masih bisa mempertahankan area di all time high ini, maka probability untuk Bitcoin mengalami relief rally jangka pendek masih akan cenderung terbuka gitu. Jadi apakah Bitcoin bisa menuju level 120.000? Gimana menurut kalian? Kalau dari saya sih lebih kayak menunggu aja nih data dari Fed gimana ya. Apalagi FOMC meeting udah deket juga. Jadi gitu aja buat pembahasan kali ini, biar videonya nggak terlalu panjang. Kita punya komunitas juga di Telegram buat teman-teman yang pengen untuk join. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja, akhir kata si Andre. Makasih.